Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam karunia dan kenikmatan kepada kita semua. Dan di antara nikmat tersebut ialah hari ini Allah SWT mengizinkan kita untuk bisa bertemu kembali dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Salawat teriring salam, marilah senantiasa kita curahkan kepada panutan terbaik, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku pengikutnya. Sahabat sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba Allah, pernahkah kita merasakan kenikmatan dalam beribadah? Pernahkah kita merasakan semangat dalam menjalani ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Diri kita mudah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kaki kita ringan melangkah ke masjid. Kemudian diri kita juga mudah terbangun di sepertiga malam untuk menyempurnakan rokaat demi rokaat salat malam seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, jika hal tersebut pernah kita rasakan atau mungkin sampai saat ini masih kita rasakan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu adalah bagian dari manisnya iman yang kita rasakan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita menanam pohon, maka waktu yang paling membahagiakan adalah ketika kita mendapati pohon yang kita tanam itu berbuah. Dan yang lebih membahagiakan lagi adalah ketika kita merasakan manisnya buah tersebut. Maka sebagai seorang mukmin yang telah tertanam dalam dirinya pohon-pohon keimanan, yang ia telah rawat pohon tersebut, yang ia telah jaga, ia telah pupuk sedemikian rupa dengan sungguh-sungguh, tentu harapan dari usahanya itu adalah imannya berbuah manis. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua pohon itu dapat menghasilkan buah. Dan kalaupun menghasilkan buah, tidak semuanya berbuah manis. Begitu pula dengan keimanan seseorang. Tidak setiap orang yang beriman mampu merasakan manisnya keimanan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana sebetulnya seorang yang beriman itu mampu merasakan manisnya iman? Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah memberikan tips bagaimana seseorang itu bisa merasakan manisnya keimanan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma sawahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbahu illa lillah, wa ayyakrahu ayyauda fil kufr kama yakrahu ayyukdhafa fin nar. Kata Rasulullah, 3 hal yang dapat membuat seseorang itu dapat merasakan manisnya iman. Yang pertama ialah ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada apapun. Yang kedua, ia mencintai seseorang itu karena Allah. Dan yang ketiga,
ia tidak mau kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang telah merasakan manisnya iman di dalam dirinya, ia akan selalu mengutamakan kecintaannya kepada Allah daripada mementingkan kesenangan dirinya dan dunianya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mampu memprioritaskan rasa cintanya hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka akan lahir perasaan ridho darinya. Nah, perasaan ridho inilah yang kemudian juga akan melahirkan dua kenikmatan. Kenikmatan pertama adalah istildad at-ta'ah, kenikmatan dalam ketaatan. Sahabat sekalian, seseorang yang sudah merasakan kenikmatan dalam ketaatan, tentu ia akan merasa nikmat menjalani setiap perintah Allah. Segala perintah Allah akan terasa ringan baginya, dan semua larangan itu akan juga mudah untuk ia tinggalkan. Ketaatan baginya bukanlah beban, sementara larangan Allah baginya bukanlah pembatasan. Ia mensikapi itu sebagai bentuk dari kasih sayang Allah kepada dirinya, agar ia menjadi seseorang yang selamat dunia dan akhirat. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kenikmatan berikutnya yang dirasakan oleh orang yang sudah memiliki rasa ridho di dalam dirinya adalah al-istidad al-masyaqqah, kenikmatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Sahabat sekalian, seorang yang sudah memiliki rasa istildad al-masyaqqah, nikmat menghadapi ujian, tentu ia akan senantiasa merasa tenang, merasa lapang di dalam kesulitan-kesulitan yang ia rasakan. Ia meyakini dengan sepenuh hati bahwa kesulitan tersebut adalah bagian dari ujian yang tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Dan ia akan sungguh-sungguh berusaha untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut dengan sabar dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-halawatul iman atau manisnya iman bukanlah perkara yang bisa tiba-tiba kita rasakan. Ia perlu usaha, perlu ikhtiar sungguh-sungguh dari kita agar manisnya iman dapat kita rasakan. Oleh karenanya, marilah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini kita jadikan momentum untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah,
untuk kita semakin meningkat takwanya kepada Allah, agar harapan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kecintaannya kepada kita dan kita dapat merasakan al-halawatul iman. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada kebaikan yang bisa dipetik dari apa yang tadi disampaikan. Sebelum diakhiri, marilah kita sama-sama berdoa sebagaimana doa yang Rasulullah ajarkan. Doa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kecintaannya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'i wal barad. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintaimu, kecintaan orang yang mencintaimu, juga amalan yang menyampaikanku kepada kecintaan terhadapmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kecintaan terhadapmu melebihi kecintaanku terhadap diriku, hartaku, dan air yang dingin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.